Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat ya. Baik, sebelumnya Bapak ingin mengetahui apakah kawan-kawan semuanya, murid-murid sekalian, ada yang tidak hadir atau absen, atau ada yang izin sakit, atau seperti apa? Ada yang sakit. Siapa namanya? Rijal. Oh iya, Rijal sakit ya. Terus yang lain ada nggak? Selain Rijal ada yang sakit? Hadir semua ya berarti ya. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Setelah membaca doa, Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang materi yang Bapak jelaskan pada pertemuan kemarin ya. Ada yang masih ingat materi apa yang disampaikan oleh Bapak pada pertemuan kemarin? Ayo. Ya. Jadi pertemuan kemarin itu membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, iya benar. Nah, Bapak ingin tanya, Bani Umayyah di sini kan dijelaskan ada dua daerah yang menjadi pusat peradaban pada masa Bani Umayyah. Nah, dua kota tersebut atau dua daerah tersebut ada di mana? Ya, benar, ada di Damaskus. Coba ini yang laki-laki kurang menjawab. Ayo, daerah mana lagi? Satu lagi. Nah, iya, di daerah Andalusia. Andalusia itu sekarang lebih terkenal dengan ini negara Spanyol ya. Spanyol itu Andalusia. Nah, untuk tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan ya, tokoh-tokoh pengetahuan atau cendekiawan pada masa Bani Umayyah. Ada yang tahu siapa? Salah satunya aja. Nah, iya ada Abu Marwan ya. Abu Marwan, ada Abu Amar juga tuh. Nah itu sekarang Bapak akan membahas pertemuan sekarang ini materi mengenai tentang rendah hati, hemat dan sederhana yang akan membuat hidup lebih mulia. Nah itu temanya pada pertemuan kali ini. Nah Bapak ingin bertanya dulu terlebih dahulu, rendah hati itu seperti apa sih? Rendah hati itu seperti apa? Yuk, ada yang menjawab? Ya, silakan Saudara Paris untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, apa rendah hati itu? Ya, rendah hati itu merupakan salah satu akhlak mulia, ya benar. Terus yang lain ada? Lawan kata. Baik, sebelum memulai dalam pembelajaran, Bapak ingin membagi kelompok terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas dibagi kelompoknya menjadi 4 atau 3 kelompok. Berapa? Jumlahnya 25, berarti dibagi 4 aja, 4 kelompok. Ya ada yang 6 itu ya. Ya diatur aja sama ketua kelas. Baik, sudah dibagi kelompoknya. Nah, baik, nih Bapak akan memberikan ada 2 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rendah hati ya, rendah hati. Ayat yang pertama itu tertera pada Quran surat Al-Furqan ayat 63. Nah, baik, untuk kelompok pertama coba bacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rendah hati, khususnya Quran surat Al-Furqan ayat 63 ya. Kan Bapak sebelumnya sudah memerintahkan untuk membawa Quran ya. Dan juga di buku pembelajaran juga ada, di buku PAI-nya. Ayo baca. Nah, ya, baik, bagus itu bacaannya.
Untuk kelompok 2-nya coba diartikan, diterjemahin ayat yang tadi. Nah, iya, nah di Quran Surat Al-Furqan itu bunyinya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, itu tadi apa artinya? Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Sekarang kelompok 3, coba bacakan ayat yang kedua yang berkaitan tentang rendah hati ataupun hidup hemat ya. Quran Surat Al-Isra ayat 27, coba bacakan. Ayat ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita semuanya. Coba yang kelompok terakhir artikan. Nah, baik. Nah, Quran Surat Al-Isra ini bunyinya innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, itu tadi 2 ayat yang berkaitan tentang rendah hati dan juga hidup hemat. Nah, selain daripada 2 ayat tersebut, kita juga akan mempelajari tentang bacaan-bacaan, hukum bacaan-bacaan dalam Al-Quran ataupun dikenal dengan tajwid ya. Ya, tajwid pada kali ini akan membahas tentang bacaan mad. Baik, Bapak akan menuliskan ini tentang bacaan mad. Mad. Nah, mad ini terbagi menjadi 2. Ada mad asli, ada mad far'i ataupun cabangan. Mad far'i cabang. Nah, mad asli ini ketentuannya itu atau sering disebut juga mad tobe'i ya. Mad tobe'i. Mad tobe'i ini ketentuannya apabila alif bertemu dengan fathah setelah alif, kasroh setelah ya, dan dhammah sebelum waw, setelah waw. Nah, contohnya nuhiha. Nah, ini contohnya nuhiha, contoh mad tobe'i. Jadi sebelum waw itu berharokat dhammah. Nah, ini disebut mad tobe'i. Sebelum ia mati atau ia sukun berharokat kasroh, ini disebut mad tobe'i. Dan sebelum alif ataupun alif sukun bertemu dengan yang berharokat fathah, ini juga mad tobe'i. Ini yang alif, ini yang iya, ini yang waw. Nah, pada kali ini mad far'i itu Bapak akan menjelaskan ada 4 mad far'i ya. Ada mad lazim, ada mad jaiz, ini mad lazim mutasil, ini mad jaiz munfasil. Ada mad arid, ini ada mad arid li sukun. Nah, sini ada mad iwad. Mad iwad. Nah, keempat ini pengertiannya. Mad lazim mutasil itu apabila alif bertemu dengan hamzah, mad tobe'i ya, lebih tepatnya apabila mad tobe'i yang saya tadi dijelaskan oleh Bapak bertemu dengan alif atau hamzah ini dalam satu kalimat, maka hukum bacaannya disebut mad lazim mutasil. Seperti itu ya. Untuk mad jaiz munfasil, itu pengertiannya apabila terdapat mad tobe'i diikuti oleh hamzah
namun dalam lafaz yang berbeda atau dalam dua kalimat. Sedangkan kalau mad adli sukun itu apabila mad tabi'i yang berada pada akhir kalimat. Nah, itu disebut mad tabi'i. Ya, untuk mad iwad sendiri, nah itu ketika fathah tanwin terletak pada waqaf ataupun berhenti ya pada akhir kalimat. Nah, untuk membacanya itu mad iwad panjangnya satu alif ataupun dua harokat. Untuk mad adli sukun itu boleh satu alif, boleh dua alif, boleh tiga alif. Satu alif itu sama dengan dua harokat. Berarti kalau dua alif 4 harokat, kalau tiga alif 6 harokat. Untuk mad jaiz munfasil bacaannya sama, boleh satu alif, boleh dua alif, boleh dua setengah alif. Berarti 5 harokat kalau dua setengahnya. Untuk mad wajib itu panjangnya bacaannya 3 alif 6 harokat mad wajib ya. Contohnya ida mad lazim ini contohnya ida ja nasrullah salah ini maaf salah ini sini hamzanya. Nah, ini contoh mad ajim mutasil idaja, ini kan mad tabi'i hukumnya ya, karena fathah, karena alif sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah dalam sekalimat. Jaa ini satu kalimat, maka disebut mad ajim mutasil. Bacaannya panjangnya 3 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Untuk mad jaiz munfasil contohnya wala antum. Nah, ini contoh daripada mad jaiz munfasil wala antum. Nah, la ini mad tabi'i karena sebelum la panjang itu berharokat fathah bertemu dengan hamzah. Nah, ini 2 kalimat, la 1 kalimat, antum 1 kalimat. Jadi disebut mad jaiz munfasil. Untuk mad arid disukun contohnya itu nasta'in pada surat Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini contoh daripada mad arid disukun apabila mad tabi'i berada pada akhir kalimat nasta'in. Nah, maka disebut panjangnya itu boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif, ataupun boleh 2 harokat, 4 harokat, dan juga 6 harokat. Mad iwad itu contohnya ada pada surat tadi yang dibacakan. Yang pertama Quran surat apa? Quran surat Al-Furqan, ya benar, ayat 63 itu ya. Qalu salaman fathah tanwin di akhir kalimat diwakafkan atau berhenti. Nah, itu panjangnya 2 harokat. Nah, itu untuk penjelasan mengenai hukum bacaan mad ya. Nah, sekarang mari kita kaitkan hukum bacaan-bacaan tersebut pada 2 ayat yang sudah dibacakan oleh teman-teman atau kelompok-kelompok. Nah, baik. Untuk kelompok 1, coba cari mad jaiz munfasil ya. Kelompok 1 cari mad jaiz munfasil pada Quran surat Al-Furqan ataupun pada Quran surat Al-Isra. Untuk kelompok 2-nya mad wajib, untuk kelompok 3 mad iwad, dan kelompok terakhir mad arid disukun. Nah, itu tugas dari Bapak, diskusikan dengan teman-temannya, cari ayat-ayat, cari contoh daripada mad yang sudah dijelaskan itu, mad far'i khususnya ya, ada mad arid disukun, ada mad jaiz, ada mad iwad, dan ada mad lazim mutasil ya. Bisa dimengerti. Nah, baik, sekarang kita akan coba mengartikan secara perkata atau per mufradat ya. Yang pertama, Quran surat Al-Furqan ayat 63. Ayo, baik, boleh dibaca pada bukunya masing-masing. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Jadi wa itu artinya dan, ibad itu hamba-hamba, ar-Rahman itu Tuhan atau Allah yang Maha Pengasih, ar-Rahman. Alladzina itu adalah yamsuna, orang-orang yang berjalan, alal ardi, di atas bumi. Kaunan itu rendah hati, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul, dan apabila khotab itu, khotaba itu menyapa atau berbicara. Al jahilun, jahilun itu orang-orang bodoh, tapi bentuknya jamak, mufradnya itu jahl, jahlun, bodoh. Kalau jahil berarti orang-orang bodoh. Qalu itu artinya mereka mengucapkan. Qalu itu kata jamak juga ya. Qalu kalau mufradnya qala, berarti satu orang yang mengucapkan. Qala mengucapkan. Kalau qalu berarti banyak yang, mereka banyak yang mengucapkan. Salama itu mengucapkan salam. Nah, itu terjemah perkata daripada Quran surat Al-Furqan ya, ayat 63. Sekarang terjemah perkata Quran surat Al-Isra ayat 27. Nah, coba kita baca bareng-bareng ya. Kita artikan bersama. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Inna, sesungguhnya, artinya inna itu al-mubadzirin, orang-orang yang pemboros. Mubadzir ya, boros. Kanu, mereka adalah ikhwana, ikhwan itu saudara, ikhwan. Asyayatin itu setan. Wakana, dan adalah asyaitonu, syaitonu setan, lirabbihi, kepada Tuhannya, kafuro itu sangat ingkar. Jadi tidak boleh bersikap mubazir ya, tidak boleh bersikap boros, karena itu sama saja meniru setan atau menjadi saudara setan kalau kita hidup boros. Nah, ada pesan-pesan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Nah, yaitu pesannya di dalam ayat Al-Furqan ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Nah, itu diantaranya ya. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu itu sikap diri yang tidak merasa lebih daripada orang lain. Jadi tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya kaya, tidak merasa dirinya benar gitu tuh. Nah, orang tawadu itu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya senantiasa merupakan karunia dari Allah. Nah, itu orang-orang yang rendah hati. Nah, lawan kata dari rendah hati itu tinggi hati ataupun sombong, takabur atau juga angkuh. Nah, sedangkan itu tidak boleh, sifat sombong itu satu sifat akhlak yang tercela, akhlak yang harus dihindari oleh kalian ya. Itu. Nah, dalam Quran surat Al-Isra pesan-pesannya itu untuk menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Jadi kaum jahiliyah itu kaum yang banyak melakukan perbuatan mubazir ataupun boros. Makanya Allah itu menjelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 bahwasanya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Nah, orang yang bersifat boros ataupun suka menghambur-hamburkan hartanya secara berlebihan, nah itu termasuk di dalam saudara-saudaranya setan. Itu pesan-pesan yang terkandung dalam dua ayat tersebut. Untuk tugas tadi sudah Bapak sampaikan kepada kalian bahwasanya tadi per kelompok itu sudah membaca, sudah mengartikan arti kata per kata dan arti secara langsung untuk terjemahannya. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan minggu depan ya. Nah, untuk kelompok 1 tadi atau tugas mad jaiz, kelompok 2 mad lazim, kelompok 3 mad arif, dan kelompok 4 mad iwad. Nah, benar kan? Iya. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, ketua kelas diharapkan untuk membaca doa setelah belajar ya, memimpin doa setelah belajar. Ya, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.